Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, pada video kali ini kita akan memerankan tahapan respirasi serta hubungan fotosintesis dan respirasi penghasil energi. Makhluk hidup memerlukan energi yang berasal dari luar untuk menjalankan berbagai proses yang ada di dalam tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk membentuk protein, untuk pertukaran zat melalui membran, untuk pergerakan, reproduksi, dan fisiologis lainnya. Mari simak video berikut ini. Matahari, bisakah kau menyinari aku? Aku ingin melakukan fotosintesis dengan sinarmu. Tenang saja tumbuhan, aku akan selalu menyinarimu. Makasih loh matahari udah nyinarin aku. Tahu nggak, abis ini tuh aku bakal ngelakuin fotosintesis di dalam salah satu tubuhku loh, yaitu kloroplas. Kloroplas ini tuh terdapat di dalam daun. Setelah aku ngelakuin fotosintesis nanti, aku tuh bakal menghasilkan oksigen dan beberapa molekul organik. Hasil dari fotosintesis ini nanti tuh bisa digunakan oleh seluruh makhluk hidup. Selanjutnya, oksigen beserta molekul organik akan digunakan oleh mitokondria untuk bahan bakar terjadinya respirasi seluler, sehingga nantinya akan menghasilkan ATP yang dikeluarkan dalam bentuk panas. Baiklah, oksigen beserta molekul organik sudah masuk ke dalam tubuhku. Aku akan menghasilkan produk sampah, yaitu karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida dan uap air tersebut akan digunakan sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis. Jadi sudah jelas, ternyata terdapat keterkaitan antara fotosintesis dan respirasi. Nah, bagaimana sih proses respirasi seluler? Simak cuplikan berikut ini. Makan ah. Di dalam respirasi seluler ini, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan glukosa
yang akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga ATP sebagai produk energi utama. Nah, ATP inilah yang merupakan sumber energi dalam menjalankan aktivitas. Gimana ya caranya biar gue bisa jadi energi? Oh iya, gue mencari jadi CO2, terus diikat di dalam bentuk ATP, biar gue bisa masuk ke dalam sitosol. Jika kita perhatikan lebih detail, proses pembentukan energi itu mulai saat glukosa itu masuk ke dalam sitosol sel. Saat itu, glikosa akan mengalami proses glikolisis. Adapun tahapan respirasi seluler secara utama terdiri dari 3 tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Ini saatnya nih gue merubah diri jadi glukosa ke fosfat pakai enzim heksokinase. Aku akan dikonversi menjadi fruktosa G-fosfat oleh enzim fosfoglukosamirase. Karena dengan adanya enzim fruktokinase yang akan mengubahku menjadi fruktosa 1-6 biros. Aku akan memecah menjadi 2 gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu dehidroksisaceton fosfat DHAP dan gliserida 3-bifosfat G3P. Pada tahap kelima ini terjadi konversi antara DHAP dan G3P. Ini di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang digunakan pada langkah berikutnya. Dari tahap 1 sampai 5 dikenal sebagai investment fase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Enzim triosofosfat dehidrogenase, cepetan ubah gue jadi 1,3 birosfogliserat sebanyak 2 buah. Aku akan diubah dengan enzim fosfogirakinase menjadi 3 fosfogliserat dan aku akan mentransfer 2 ADP ke 2 ATP. Karena adanya enzim fosfogliseramulase, aku akan berubah menjadi 2 fosfogliserat. Aku akan berubah menjadi fosfaenol pirufat dengan enzim enantase yang akan menghasilkan H2O. Karena ada enzim pirufat kinase, aku akan berubah menjadi pirufat yang menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP. Jika kita perhatikan dari tahap 6 sampai 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal dengan sebutan de-energy phase fase atau bisa dinamakan fase menghasilkan energi. Selanjutnya ada tahap dekarboksilasi oksidatif yang akan meneruskan ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap siklus Krebs. Dari penjelasan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Ada apa gerangan sih kawan? Mengapa kau terlihat sedih? Oh my gosh, aku kan gak bisa masuk secara langsung ke dalam mitokondria. Mitokondria kan punya 2 membran dalam sama membran luar. Sedangkan molekul yang kayak aku ini gak bakal diterima deh kayaknya masuk ke dalam. Berarti aku harus punya tanda pengenal sendiri biar aku tuh bisa masuk ke dalam mitokondria. Aku bisa membantumu. Aku akan menjadi tanda pengenalmu dengan cara mengikat tubuhku dan tubuhmu yang akan bentuk asetil CoA. Mari kita masuk. Let's go. Makasih loh kamu udah nganterin aku ke dalam matriks mitokondria. Sama-sama asetil. Baiklah, karena tugasku sudah selesai, aku akan pergi. Sampai jumpa lagi asetil. Proses selanjutnya ialah proses siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Pada tahap ini, setidaknya ada 8 tahapan yang terjadi pada siklus Krebs. Untuk mengetahuinya, mari simak video berikut. Wah, aku sudah ada di dalam mitokondria. Seharusnya aku harus apa ya? Tiba-tiba, masuklah oksaloasetat dan bertanya kepada asetil CoA. Asetil CoA, ngomong-ngomong lo punya berapa atom karbon? Hello oksaloasetat, aku memiliki 2 atom karbon. Kalau gitu, mari kita berkondensasi. Aku ada 4 atom karbon. Oke, goyolah, gasken.
Setelah asetil CO2 berkondensasi bersama oksaloasetat, gugus mereka membentuk ikatan senyawa karbon 6 yang bernama sitrat atau asam sitrat. Pada saat berkondensasi, asetil CO2 dilepaskan sehingga sitrat tidak mempunyai koenzim A. Aku harus berubah jadi isositrat. Emang gimana sih caranya biar aku bisa berubah jadi isositrat? Hahaha, tenang saja Sitrat, aku bisa membantumu. Aku akan melepaskan molekul air, lalu akan menambahkan molekul air lagi. Wah, terima kasih enzim akonitase. Lalu, enzim isositrat dehidrogenase mengatakan, isositrat, kamu harus melepaskan ikatan elektron dan pengurangan karbon. Aku akan berubah menjadi fosfenol pirufat dengan enzim enotase yang akan menghasilkan H2O. Elektron yang kamu lepaskan akan aku terima agar aku bisa berubah menjadi NAD. Setelah melepas ikatan elektron dan mengurangi satu karbon, isositrat berubah menjadi alfa-ketoglutarat dan siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Aku juga butuh koenzim A kan? Tenang saja alfa-ketoglutarat. Aku akan bergabung bersamamu untuk membentuk suksinil CoA. Oke? Setelah mereka bergabung, maka terbentuklah suksinil CO2 dan siap meneruskan tahap selanjutnya. Aku akan merubah suksinat ke dalam 4 atom karbon. Oh iya, bakal ke ubiquinone nih. Dan fosfat pun berkata, seperti ini, aku akan berperan dalam memutuskan koenzim A yang terdapat dalam suksinil. Lalu fosfat berkata, Dan aku berperan lagi untuk berikatan dengan GOP dan GTP. Setelah fosfat berikatan lalu menjadi ATP, enzim yang diperlukan dalam tahap ini adalah enzim koasintase. Maka terbentuklah tahap selanjutnya yaitu suksinat. Tunggu Suksinat, aku akan menangkapmu. Eits. Aku saja yang akan menangkap suksinat. Tunggu ya. Halo, bukannya aku ya enzim yang diperlukan oleh suksinat dehidrogenase? Iya kan? Pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Halo, di sini aku akan melepaskan elektron. Duh, enzim apa ya yang bisa berperan dalam diri aku? Aku Furmalat. Aku enzim yang berperan dalam kerjamu. Tapi aku sekarang butuh air, Furmalat. Hei, tenang, ada aku. Oke, H2O. Makasih banyak ya. Jangan lupakan aku yang menghasilkan 2 asetil KO2 ya. Jadi gini nih guys, perubahan gue jadi ATP tuh gini prosesnya. Pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. setelah proses siklus Krebs selesai, lanjutlah ke dalam proses transport elektron dan kemiosmosisan. Mari simak video berikut ini. Sebenarnya RTE dan kemiosmosis itu apaan sih? Jadi, kita itu adalah proses produksi ATP dari NADH dan juga FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Terus kenapa NADH sama si FADH2 harus diubah jadi ATP? Karena NADH dan FADH2 itu salah satu bentuk energi, namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Jadi harus diubah ke ATP agar bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Terus tujuannya apa? Tujuan kita berdua yaitu untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan. Tahap lu berdua kan terjadi di mitokondria. Pembentukan NADH dan FADH di bagian mana sih? Kamu nggak tahu aku? Wah, standing applause. Oke, baik.
Jadi, aku tuh ada 4 bagian proses pengubahan NADH dan FADH yang menghasilkan ATP di membran yang disebut dengan kristal. Sudah jelas? Terus, kenapa disebut rantai transport elektron? Ya, karena prosesnya sih satu protein ke protein lain dengan adanya O2 sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O. Begitu. Terus, apa perbedaan proses perubahan NADH dan FADH2 jadi ATP? Jadi gini guys, perubahan gue jadi ATP tuh gini prosesnya. Duh, kayaknya bentar lagi gue bakal liburan jadi NAD+ nih. Terus, gue bakal kemana ya? Oh iya, bakal ke ubiquinon nih. Tapi kayaknya gue harus lewat protein 1 dulu deh biar bisa nyampe ke ubiquinon. Ini sih kompleks protein 1 numpang lewat ya. Hai H+, udah mulai dipompa keluar nih. Selamat jalan ke ruang antar membran ya. Jauh juga nih ke Sitophorone. Kayaknya gue harus nyebrang lewat kompleks protein 3 deh. Bye ubiquinon. Ketemu lagi nih sama H+ di kompleks protein 3. Dan selamat menuju ke ruang antar membran lagi ya. Kami matriks mitokondria, kompleks protein 4 gue numpang lewat ya. Ketemu lagi nih sama H+. Selamat menuju ruang antar membran lagi ya. Dadah. Molekul oksigen, buruan terima gue dong. Gue mau berikatan sama 2 ion H+ nih. Kita berdua mau membentuk H2O. Kalau dihitung-hitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi bakal memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran deh. Terus bakal balik menuju matriks mitokondria nih pasti. Lewat enzim ATP sintase nih. Bikin H+ lewat di ATP sintase bakal memicu enzim tersebut bentuk ATP secara bersamaan nggak ya? Iya, ATP-nya terbentuk secara bersamaan nih. Pasti karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks mitokondria nih. Makanya tuh kebentuk 3 molekul ATP. Jadi itu tuh sebabnya satu dari gue ini akan menghasilkan 3 ATP. Jadi proses gue gini nih. Pertama, gue terurai jadi NAD+. Masuk ke kompleks protein 2 dan kompleks protein 3 ke dalam mitokondria. Terus ke kompleks protein 4 diikat oleh molekul oksigen dan berhubungan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Ion H+ berjumlah 2 setiap satu molekul, jadi FADH2 menghasilkan 2 ATP. Proses transport elektron terjadi sampai elektron diterima oleh oksigen. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase dinamakan kemiosmosis. Terus, pas udah selesai proses respirasi aerob, berapa total ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob? Jadi selama proses yang berlangsung di tempat gua tuh ngasilin 2 ATP sama 2 NADH ya. Terus kalau proses dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkannya 2 NADH. Lalu pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Jadi totalnya tuh ada 38. Terus ada 2 yang digunakan untuk menembus mitokondria. Jadi kalau di total misalnya 38 dikurang 2 itu jadinya total semuanya 36 ya. Nah, itu tadi adalah proses dari transport elektron dan kemiosmosisan. Nah, penokohan yang sudah kami sajikan itu tadi merupakan proses dari respirasi seluler, baik dari fotosintesis, glikolosis, siklus Krebs, transport elektron, dan kemiosmosisan. Itu tadi sudah kami sajikan ke dalam penokohan drama kami. Semoga dapat difahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.